Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama. Marilah kita satukan pikiran kita, hati kita, serta jiwa kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan sebagai ayat pembuka yang akan menjadi penuntun seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dari Mazmur 71 ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Amin. Marilah kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama. Itu hari
Hukum kasih. Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu hanya ada dua saja, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenyataannya di dalam kehidupan kita seringkali belum mampu melaksanakan firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Untuk itu marilah kita menghadap Tuhan untuk mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat, kasih, karunia yang telah Engkau berikan terhadap kami. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Banyak sekali kami melakukan kesalahan baik di dalam ucapan kami, di dalam tindak laku kami, maupun di dalam hati kami. Untuk itu kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan. Tuhan, untuk selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin, yang mengurapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Tuhan Yesus memberitakan berita anugerah bagi kita semua. Saya akan ambil dari Roma 5 ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita tanggapi berita anugerah ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama. Petunjuk hidup baru. Saya akan ambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat dipersilahkan berdiri.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 37A, bait yang pertama. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu sehati memanjatkan doa syafaat kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa buat gerejamu GKJTU Immanuel. Tuhan, Engkau berkati warga GKJTU Immanuel ini dengan kesehatan, dengan damai sejahtera dan berkat-berkat yang mengalir. Tuhan, kami juga menyerahkan segala rancangan yang ada, yang telah kami susun di dalam kemajelisan. Tuhan Yesus berkati satu persatu sehingga rencana tersebut berjalan dengan lancar, itu semua atas kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus jamah dengan kuasa-Mu sehingga saudara kami bisa sembuh kembali dan dapat beraktivitas kembali, itu semua atas anugerah-Mu. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar bagi masalahnya. Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Tuhan Yesus memberikan penghiburan sehingga saudara-saudara kami merasa selalu kuat di dalam menghadapi segala percobaan yang ada. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat gereja-Mu. Kami rindu untuk memiliki seorang pendeta, tetapi kami percaya ya Bapa, Engkau akan memberikannya tepat pada waktunya nanti. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang dalam taraf sekolah. Tuhan Yesus berkati di dalam sekolahnya. Tuhan Yesus berkati di dalam pergaulannya sehingga anak-anak kami nantinya menjadi anak yang sukses, anak yang berlimpah materi, yang mempunyai rasa simpati, empati terhadap lingkungannya ya Bapa, sehingga nantinya anak-anak kami menjadi anak-anak yang berguna bagi kemuliaan nama-Mu, terutama takut terhadap Engkau.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus berkati di dalam usahanya, sehingga saudara-saudara kami bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Pada saat ini banyak sekali bencana yang terjadi ya Bapa, baik itu tanah longsor, banjir, gempa. Tuhan Yesus, Engkau berkati saudara-saudara kami ya Bapa dengan kekuatan, dengan kesehatan. Begitu juga dengan pemimpin kami, Tuhan Yesus berkati dengan roh kebijaksanaan sehingga pemimpin kami di dalam melaksanakan tugas kenegaraannya bisa berjalan dengan baik. Itu semua atas tuntunan dari Roh Kudus-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan sebagai landasan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji dan syukur kembali karena Engkau telah memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami mempersembahkan berkat-Mu tersebut. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskanlah persembahan ini sehingga bisa memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati mulut kami ya Bapa, sehingga apa yang keluar dari mulut kami itu semua atas kehendak-Mu. Begitu juga dengan hati kami. Bukakan hati kami ya Bapa, sehingga kami bisa mengerti, memahami apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama. Saya akan baca atau ambil dari Markus 1 Markus 1 ayat yang ke-29 sampai yang ke-39. Di sini ada dua judul. Yang pertama dari Markus 1 ayat yang ke-29 sampai yang ke-34 dengan judul
Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sedangkan nanti saya lanjut dari 1 Markus ayat yang ke-35 sampai yang ke-39 dengan judul Yesus mengajar di kota-kota lain. Marilah kita membaca. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di masa lalu ketika orang mengalami gejolak hidupnya, entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan hidup, permasalahan yang ada tentang pekerjaan, rumah tangga, ataupun yang lain-lainnya, mayoritas orang pasti akan mencari yang namanya orang pintar. Mereka beranggapan bahwa orang pintar tersebut bisa mengasihkan solusi atau jalan keluar yang dia hadapi di dalam permasalahan hidupnya. Tetapi pada masa sekarang, di mana masa ini adalah zaman milenial, serba canggih, banyak yang punya HP Android, maka ketika orang mengalami gejolak di dalam kehidupannya, mereka buru-buru membuka HP-nya. Mereka membuka Google karena mereka beranggapan di dalam Google orang akan mendapatkan jalan keluar atau solusi yang mereka dapat. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, harusnya kita tidak melakukan hal tersebut. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita mempunyai Tuhan yang memberikan begitu banyak mukjizat dan kuasa kepada kita sebagai anak-anaknya. Di dalam cerita pada pagi hari ini di Markus 1 ayat yang ke-29 sampai ke-39 diceritakan Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon serta menyembuhkan orang-orang lain, mengusir setan-setan. Di sini Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Di sini Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Banyak hal. Bukan cuma menyembuhkan, bukan cuma memberikan solusi jalan keluar yang ada, tetapi yang lebih penting adalah Tuhan Yesus bisa memberikan kita hidup yang kekal. Dia bisa mengeluarkan kita dari dosa, sehingga nantinya kita hidup bersama Tuhan Bapa kita di surga.
Itu yang terpenting. Tuhan Yesus yang bisa melakukan apapun di zaman dulu, begitu juga dengan zaman sekarang. Tuhan Yesus akan melakukan hal yang sama kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit bagi setiap orang, di mana banyak sekali bencana alam, banjir di mana-mana, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, belum lagi ditambah dengan musibah pandemi yang sampai sekarang sampai kapan pun kita belum tahu berakhirnya sampai kapan. Belum lagi ditambah dengan permasalahan hidup ekonomi. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami namanya PHK. Banyak sekali perusahaan-perusahaan tutup. Banyak sekali kehidupan-kehidupan yang menghimpit di dalam kehidupan ini. Belum lagi ditambah dengan masalah pribadi kita. Mungkin dengan orang tua, mungkin dengan anak, mungkin dengan pekerjaan diri kita sendiri. Begitu banyak pergumulan hidup, begitu banyak gejolak hidup yang harus kita hadapi saat ini. Tetapi satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, Tuhan Yesus yang dulunya bisa menyembuhkan, dulunya bisa memberi kita kekuatan, begitu juga dengan sekarang. Tuhan Yesus tidak akan berubah dari dulu sampai detik ini, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan pasti nyata buat orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan ada kata-kata menyerah, jangan ada kata-kata putus asa di dalam kehidupan kita. Memang saat ini kehidupan begitu sulit, tetapi kita harus percaya di dalam hati kita ada Allah yang luar biasa buat kita. Di saat ini mungkin saudara atau saya mengalami masalah sampai di titik terendah. Tapi saat ini juga Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman Tuhan bahwa Tuhan adalah penyembuh, bahwa Tuhan bisa memberikan jalan keluar bagi segala permasalahan yang kita hadapi saat ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, katakan di dalam hati kita bahwa yang terjadi di dalam hidup kita adalah untuk kebaikan kita. Mungkin saat ini doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin saat ini apa yang kita inginkan belum diwujudkan oleh Tuhan. Satu hal yang harus kita percaya, saat ini Tuhan sedang merendah untuk masa depan kita lebih baik lagi. Mungkin saat ini kita mengalami banyak sekali cobaan. Satu hal, permasalahan belum selesai, timbul permasalahan lagi. Belum selesai, timbul lagi satu. Belum selesai lagi, belum selesai, masih ada lagi satu lagi. Di titik terendah kita, janganlah kita pernah putus asa. Karena ada Tuhan di samping kita. Bagian kita kerjakan. Apa bagian kita? Kita dekat dengan Tuhan, berdoa, menyerahkan segala permasalahan di dalam Tuhan, menyanyi, ngidung. Bagian Tuhan, biarlah Tuhan yang mengerjakan. Terkadang kita menutup pikiran kita dengan tidak mungkin, semua sudah tertutup jalannya. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada kata yang mustahil.
Tuhan akan membukakan mukjizat yang mungkin di luar pikiran kita, karena Tuhan bekerja melalui rancangannya, bukan rancangan kita sebagai manusia. Mungkin Tuhan memberikan kita waktu yang tepat, sehingga Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam menjalani ini semua. Di dalam masa-masa yang sulit ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Libatkan segala sesuatunya di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita. Kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan berhasil. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan yang dulu sama Tuhan yang sekarang adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan jalan keluar buat kita sebagai anak-anak manusia yang taat kepadanya. Yang terpenting, lakukan bagian kita. Selanjutnya, biarlah Tuhan yang melakukan kehendaknya melalui rancangan, melalui pemikiran Dia. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan akan berkarya di setiap langkah kehidupan kita. Kita tetap fokus di dalam Tuhan. Jangan melihat kanan atau kiri. Jangan berkata, wah tetanggaku lebih enak ya. Wah yang ini gitu ya, enak ya. Saya kok selalu mendapat masalah. Saya kok selalu mendapat cobaan. Janganlah kita berkata begitu, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Mungkin kalau pas kita tidak kuat, kita berdoa sambil nangis. Mungkin kita tidak kuat sambil kita memuji, mengidung sambil nangis juga boleh. Tapi setelah itu, marilah kita bangkit. Kita berjalan bersama Tuhan untuk menggapai masa depan yang baik. Karena Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di saat-saat yang saat ini yang begitu sulit, saat-saat ini yang begitu menghimpit, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya firman yang sedikit ini memberikan kita satu harapan, satu kekuatan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita berteduh sejenak. Kita menaikkan doa secara pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa, di mana Engkau berfirman kepada kami semua. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini ya Bapa, kami harus tetap mengandalkan Engkau. Karena Engkau yang dulu sama seperti Engkau yang sekarang. Engkau tidak berubah,
Engkau akan memberikan kami anak-anak-Mu kekuatan, mujizat, kesembuhan, segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap memimpin kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang begitu besar kuasanya, sehingga kami selalu bisa bangkit berdiri dan menghadapi kehidupan ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 440 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh sukacita dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 bait yang pertama. Tuhan
ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta,